Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan koneksi antar materi modul 2.3 yaitu pembelajaran tentang coaching untuk supervisi akademik. Perkenalkan, saya adalah Nuriati SPD, calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kabupaten Padang Lawas. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Fasilitator saya yaitu Bapak Parningotan Siagian beserta Bapak pengajar praktik saya yaitu Bapak Bidarnis Rangkuti. Pengertian coaching. Coaching adalah sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan dari coach. Ada 4 paradigma berpikir seorang coaching. Yang pertama, fokus pada coach yang akan dikembangkan. Yang kedua, bersikap terbuka dan ingin tahu. Yang ketiga, memiliki kesadaran diri yang kuat. Yang keempat, mampu melihat peluang baru dan masa depan. Adapun prinsip coaching, yang pertama kemitraan. Di dalam coaching, posisi coach dengan coachnya adalah mitra. Itu berarti setara, tidak ada yang lebih tinggi maupun yang lebih rendah. Kemudian, prinsip yang kedua yaitu kreatif. Proses kreatif ini dilakukan melalui percakapan dua arah, memicu proses berpikir coach, memetakan dan menggali situasi coach untuk menghasilkan ide-ide baru. Prinsip coaching yang ketiga yaitu memaksimalkan potensi. Untuk memaksimalkan potensi dan memberdayakan rekan sejawat, percakapan perlu diakhiri dengan suatu tindak lanjut diputuskan oleh rekan sejawat. Adapun arti coaching dalam konteks pendidikan. Menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, proses coaching sebagai komunikasi pembelajaran antara guru dan murid. Murid diberikan ruang kebebasan untuk menemukan kekuatan dirinya tanpa membahayakan dirinya. Hubungannya dengan sistem AMO, Ingarso Sungtulodo Ingmatya Mangunkarso Tudwuri Handayani, menjadi semangat yang menguatkan keterampilan komunikasi guru dan murid dengan menggunakan pendekatan coaching. Tudwuri Handayani menjadi kekuatan dalam pendekatan proses coaching dengan memberdayakan semua kekuatan diri pada murid. Ada 3 kompetensi inti coaching. Yang pertama, kehadiran penuh atau present, yang artinya kemampuan untuk bisa hadir utuh bagi coach sehingga badan, pikiran, hati selaras saat sedang melakukan percakapan coaching. Kompetensi yang kedua adalah mendengarkan aktif. Seorang coach yang baik akan mendengarkan lebih banyak dan lebih sedikit berbicara. Fokus dan pusat komunikasi adalah pada diri coach, yakni mitra bicara. Kompetensi inti coaching yang ketiga yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Pertanyaan yang diajukan dapat menggugah orang untuk berpikir, menstimulus pemikiran coach, memunculkan hal-hal baru, mengungkapkan emosi. Di dalam percakapan berbasis coaching dengan alur tirta itu harus memuat yang pertama tujuan. Coach perlu mengetahui apa tujuan yang hendak dicapai oleh coach. Yang kedua, identifikasi. Seorang coach harus mampu menggali semua hal yang terjadi pada diri coach. Yang ketiga, rencana aksi, yaitu coach membantu coach dalam memilah dan memilih hasil pemikiran selama sesi coaching. Yang keempat, tanggung jawab, yaitu komitmen coach dalam membuat sebuah rencana aksi dan menjalankannya. Adapun supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching, yaitu supervisi akademik perlu dimaknai secara positif sebagai kegiatan berkelanjutan yang meningkatkan kompetensi guru sebagai pemimpin pembelajaran yang berpihak kepada anak. Prinsip-prinsip supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching, yang pertama yaitu kemitraan, konstruktif, terencana, reflektif, objektif, berkesinambungan, dan komprehensif. Dalam supervisi klinis pada umumnya meliputi 3 tahap, yakni pra-observasi, kemudian observasi, dan pasca-observasi. Pengalaman reflektif terkait pengalaman belajar.
emosi yang dirasakan waktu itu tergugah untuk lebih banyak belajar, mendapat pemahaman yang lebih lagi tentang coaching untuk supervisi akademik, memperbanyak praktek coaching dengan murid dan rekan guru. Kemudian yang kedua, yang sudah baik dan yang perlu perbaiki, yaitu mendapat pemahaman materi coaching yang sudah dipraktekkan, kemudian perlu memperbaiki keterampilan memberi pertanyaan yang berbobot. Adapun implementasi terhadap kompetensi diri, yang pertama menambah dan mengoptimalkan kekuatan diri sebagai seorang pendidik dan orang tua dan dapat menjadi coach bagi orang lain. Refleksi, analisis untuk implementasi dalam konteks calon guru penggerak. Adapun analisis terkait topik modul 2.1, yang pertama, bagaimana penerapan coaching untuk supervisi akademik. Melalui supervisi akademik, kegiatan pemberdayaan dan pengembangan kompetensi diri dalam rangka meningkatkan performa mengajar dan mencapai tujuan pembelajaran, coaching dibutuhkan sebagai peningkatan motivasi atau komitmen diri seorang guru, sehingga kualitas pembelajaran meningkat seiring meningkatnya motivasi kerja para guru. Yang kedua, bagaimana penerapan coaching untuk supervisi akademik? Kemitraan dalam proses coaching dapat terbangun dan membuka peluang akselerasi kesadaran yang mendorong tindakan aksi manakala dilandasi kepercayaan coach kepada coach. Dalam prosesnya, kita tidak perlu memandang kesenjangan jabatan karena dalam supervisi akademik terjadi proses kolaboratif antara supervisor dan guru. Apa tantangan implementasi coaching di sekolah? Seringkali supervisi akademik dilihat sebagai proses yang bersifat satu arah, apalagi jika supervisi akademik hanya dilakukan sekali dalam setahun menjelang akhir tahun pelajaran. Supervisi menjadi suatu tagihan para pemimpin sekolah dalam tanggung jawabnya mengevaluasi para tenaga pendidik. Lanjut, bagaimana alternatif solusi untuk tantangan yang ada? Pada proses coaching, seorang coach lebih menekankan menjadi seorang pendengar aktif dengan sedikit mendominasi pembicaraan. Seorang coach hanya melontarkan beberapa pertanyaan yang merangsang ide melalui jawaban dari seorang coach. Dibutuhkan suatu keterampilan berkomunikasi yang lebih menekankan temuan, komitmen untuk menyelesaikan masalah. Refleksi selanjutnya, koneksi antar materi. Coaching untuk supervisi akademik. Hubungannya dengan modul 2.1, pembelajaran berdiferensiasi. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, diadakan pemetaan dengan 3 cara, minat siswa, kebutuhan belajar siswa, dan profil belajar siswa. Pemetaan ini digunakan seorang coach sebagai data dalam proses coaching, sehingga murid mampu mengoptimalkan potensi yang ada dalam dirinya untuk menemukan solusi terbaik. Yang kedua, modul 2.2 pembelajaran sosial emosional. Ada beberapa hal yang harus dipahami dalam kompetensi sosial dan emosional. Yang pertama, kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. KSE ini digunakan seorang pendidik sebagai coach dalam proses coaching terhadap coach agar dapat memanajemen emosi. Peran coach di sekolah dan keterkaitan dengan materi sebelumnya di paket modul 2 yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Dalam kompetensi coaching dengan menggunakan alur tirta mewajibkan kita sebagai coach untuk melakukan kehadiran penuh, salah satunya dengan teknik stop dan mindful listening yang kita pelajari di modul 2.2 pembelajaran KSE. Salah satu prinsip coaching adalah memaksimalkan potensi dan memberdayakan rekan sejawat. Percakapan perlu diakhiri dengan suatu rencana tindak lanjut yang diputuskan oleh rekan yang dikembangkan. Yang paling besar kemungkinan berhasilnya karena potensi coach beragam, maka keterampilan sosial emosional diperlukan untuk memaksimalkan coach. Terima kasih. Salam guru penggerak.
tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.